Sahabat Muslim, sejadah merupakan hal yang penting di dalam sholat, karena sejadah digunakan sebagai alas ketika bersujud. Oleh karenanya, banyak persyaratan di dalam penggunaannya. Di antaranya, tidak boleh mengandung unsur lafaz atau ayat Al-Quran, serta tidak boleh terlalu empuk. Karena menurut Ustadz Adi Hidayat, sejadah empuk yang tebal karena busa dapat menghambat kening menempel pada lantai. Yang mana kening merupakan 7 anggota sujud yang harus menempel pada lantai. Selain itu banyak ulama yang menyarankan adab melipat sejadah. Karena tak sedikit di antara kita salah dalam melipat sejadah, yakni mempertemukan lipatan bagian kepala dengan lipatan bagian kaki. Adapun contoh melipat sejadah yang benar ialah sebagai berikut. Ada baiknya lipatan sejadah mempertemukan bagian kepala samping kanan dengan samping kiri. Begitu pula dengan bagian kaki. Baru setelah itu, Anda bisa melipatnya di bagian tengah. Hal tersebut untuk memuliakan bagian kepala kita yang digunakan untuk bersujud. Saking mulianya sujud seorang hamba kepada Allah, maka kita tidak diperbolehkan melewati seseorang yang sedang sholat. Bagaimana hukum orang yang melewati di hadapan atau depan orang yang sedang sholat, dan tapi yang sedang sholat pun tidak mengerti tentang bagaimana ketentuannya, dan bagaimana juga kalau kemudian yang bersangkutan ketika sholat itu di tempat orang lalu lalang untuk lewat. Nah, ini ada beberapa hal yang tentu tidak mudah dengan waktu yang sangat singkat untuk kita simpulkan satu kesimpulan hukum ya. Tapi garis besarnya begini, hukum dasar melewati orang yang sholat itu para ulama fikih menyatakan tidak boleh atau haram. Alasannya apa? Dalam sekian hadis diantaranya misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sekiranya seseorang itu tahu dosanya tentang melewati di hadapan orang yang sholat, maka dia akan menunggu sampai 40 tahun. Nah, ini untuk menunjukkan betapa besar dosanya orang yang melewati hadapan orang sholat. Nah, yang dimaksud hadapan itu jarak berapa? Secara umum yang dimaksud di hadapan adalah tempat sujudnya. Sehingga kemudian kita juga disunnahkan atau dianjurkan untuk memasang sutroh atau pembatas di antara tempat sujud kita. Di antaranya apa? Agar orang tidak melewati tempat sujud kita. Sahabat Muslim, sutra merupakan penghalang yang ditaruh di hadapan orang yang sedang sholat. Sedangkan dalam terminologi ilmu fikih, sutra artinya segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat. Dapat berupa tongkat atau tanah yang disusun. Namun sutra tidak berlaku dalam bentuk garis. Semisal ketika sholat id, biasanya kita melihat garis-garis yang dicat atau lakban di lantai masjid dan sebagainya. Hal tersebut tidak dapat disebut sutra karena sejajar dengan tanah. Selain itu, benda-benda yang tidak diperbolehkan menjadi sutra ialah benda-benda yang menyerupai berhala. Semisal batu besar, kayu ukiran, dan sebagainya. Adapun tinggi sutra yang disunahkan adalah 2/3 hasta atau sekitar 30 cm. Nabi sendiri pernah bersabda dan memerintahkan penggunaan anak panah sebagai sutra ketika seseorang sedang sholat. Adapun hadisnya sebagai berikut, sutra seseorang ketika sholat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian sholat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutra. Selain anak panah, benda-benda lain yang dapat dijadikan sutra ialah sebagai berikut. Yang pertama, hewan tunggangan. Bahwa hewan tersebut harus diikat agar najisnya tidak mengenai orang yang sholat. Yang kedua adalah tiang. Kondisi tiang di dalam hal ini bukanlah tiang listrik ya sahabat Muslim, melainkan pilar atau penyangga di dalam tempat ibadah. Yang ketiga adalah pohon. Hal ini disaksikan para sahabat ketika Rasulullah sholat malam di kala perang Badar. Yang keempat orang lain. Namun mengenai hal ini ada kesepakatan dari sebagian ulama. Tidak boleh menghadap depan dalam posisi tidur serta seorang wanita. Nah, bagaimana kalau yang sholat itu misalnya di tempat yang orang biasa lalu lalang, bahkan misalnya di masjid yang besar, katakanlah seperti Masjidil Haram. Ya, orang umumnya sholat pasti di tempat yang memang orang lain juga lalu lalang. Nah, di sini tentu berlaku pengecualian. Hukum dasarnya tidak boleh. Tetapi kalau kemudian yang melewati itu karena tidak tahu
Atau yang kedua karena orang yang sholat itu kebetulan misalnya sholat Jumat, kita tidak bagian tempat di dalam masjid, akhirnya kita di jalan, orang mau menuju hotel, dalam kasus di Masjidil Haram misalnya, atau kemudian misalnya di masjid-masjid besar seperti Istiqlal di kita, atau seperti masjid-masjid yang jami' yang lain, yang terkadang pada momen sholat tertentu mereka sampai meludak gitu ya. Maka di sini kembali kepada prinsip dasar innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan tergantung niat kita. Kalau niat kita sengaja untuk melangkahi, maka tentu tidak boleh. Namun kalau ketidakmengertian kita atau kemudian yang bersangkutan sedang sholat di tengah jalan di mana orang berlalu lalang, seandainya itu kemudian dihukumi salah, semoga tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya tempat sujud kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah mengerjakan sholat dan terus ikuti ketentuannya, khususnya dalam kaitan jamaah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.